Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Ini dia. Selamat datang Mas, silakan duduk. Sebelumnya bisa digunakan dulu hand sanitizer-nya karena di sini kita menerapkan protokol kesehatan. Maskernya juga boleh dibuka karena sudah menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Sebelum kita bincang-bincang nih Mas, alangkah lebih baiknya kalau perkenalan terlebih dahulu nih. Nah, bisa perkenalan terlebih dahulu Mas. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Idul Saifullah. Saya angkatan 2018, program studi Teknologi Industri Pertanian, asal dari Bekasi. Asal dari Bekasi. Wah, jauh banget ya ternyata dari Jawa Barat, jauh-jauh ke Madura untuk kuliah. Iya, benar Untuk banget. kuliah. Apa sih Mas yang membuat Mas memilih Universitas Trunojoyo Madura? Padahal di Bekasi juga banyak nih kampus. Kenapa pilih di UTM dan prodinya Teknologi Industri Pertanian itu? Oke, baik. Untuk alasan saya kenapa saya ambil Universitas Trunojoyo Madura, yang pertama itu awalnya itu emang saya dari dulu itu pengen banget yang namanya kuliah di luar kota gitu. Maksudnya jadi anak rantau. Karena apa? Saya sendiri itu anak paling terakhir di keluarga saya. Kebetulan juga saya pengen belajar yang namanya gimana sih untuk survive hidup tanpa, maksudnya jauh dari keluarga kayak gitu. Itu sih alasan utama saya. Yang kedua itu kebetulan saya juga milih Universitas Trunojoyo Madura itu pilihan terakhir di seleksi masuk bersama perguruan tinggi negeri kayak gitu ya teman-teman. Nah terus setelah itu kenapa saya milih Teknologi Industri Pertanian? Awalnya itu saya emang kepingin ngambil teknik industri awalnya, tapi karena saya juga mengaca dari dari kemampuan saya sendiri waktu pas tes kayak misalnya tryout dan lain sebagainya, itu saya jadi memantaskan diri saya saja gitu. Jadi saya pikir oh iya, mungkin emang saya bukan di sana jalannya kayak gitu. Mungkin saya carilah, maksudnya kan kita kan kalau misalnya punya tujuan pasti harus punya plan toh. Plan A sama plan B. Nah, dari situ plan A saya teknik industri, tapi saya kira itu kurang mumpuni buat saya sendiri gitu. Jadi saya langsung ambil plan B saya sendiri, yaitu tentang pertanian awalnya. Belum langsung ke teknologi industri pertanian. Nah, yang kedua itu saya itu awalnya ngambil teknik pertanian dan biosistem. Setelah ngambil teknik pertanian dan biosistem, kebetulan di Universitas Trunojoyo Madura itu nggak ada teknik pertanian dan biosistem. Jadi saya ambil teknologi industri pertanian kayak gitu. Terus jadi mungkin sudah takdirnya Mas ya di program studi Teknologi Industri Pertanian ya. Iya. Kayak gitu. Kalau gitu apa sih Mas Teknologi Industri Pertanian itu? Oke. Untuk teknologi industri pertanian itu awalnya kan pasti ya, semuanya kalau misalnya kalian baru atau jadi mahasiswa baru itu mesti kalian tuh belum mengerti, maksudnya belum banyak mengerti akan tentang teknologi industri pertanian kan ya. Awalnya itu saya pikir teknologi industri pertanian itu pertanian yang berbau-bau dengan teknologi gitu, maksudnya bukan pertanian yang cuma nyangkul dan lain sebagainya kayak gitu, tapi yang sudah menggunakan teknologi kayak gitu. Nah, setelah saya terjun ke program studi teknologi industri pertanian sendiri, itu saya jadi lebih mengerti apa sih teknologi industri pertanian. Ternyata teknologi industri pertanian itu program studi yang dimana kita belajar tentang pengolahan pasca panennya kayak gitu. Kayak gitu. Pasca panen ya Mas. Kalau kita bicara pasca panen, apa sih pasca panen itu Mas? Buat teman-teman mungkin ada yang belum paham nih. Tapi untuk mahasiswa teknologi industri pertanian pastinya sudah paham apa itu pasca panen. Mungkin juga buat teman-teman yang lain yang belum paham nih, pasca panen itu apa? Pasca panen ya. Menurut saya itu pasca panen itu ketika
hasil pertanian yang sudah dipanen sampai ke tangan konsumen. Maksudnya apa, ketika hasil pertanian itu diolah menjadi produk, maksudnya kita ambil contoh semisal singkong. Singkong kita panen terus abis itu kita olah jadi keripik singkong, sampai kita jual ke tangan konsumen, itu namanya pasca panen. Apa aja sih Mas yang dipelajari di program studi teknologi industri pertanian itu Mas? Kadang kan orang beranggapan wah pertanian kayaknya yang dipelajari nanti nyangkul di sana. Terus nanam ini. Apa sih yang dipelajari Mas? Untuk yang dipelajari di program studi teknologi industri pertanian sendiri itu tuh kayak misal kamu tuh belajar tentang pengolahannya kan. Maksudnya anak teknologi industri pertanian itu belajarnya tuh bukan dari lahan, tapi kita langsung ke bagian prosesnya gitu, bagian proses pengolahannya. Semisal dari singkong kita olah jadi keripik singkong kayak gitu. Iya. Nah itu kan tujuannya kan buat nambah nilai jual juga kan kayak gitu. Jadi di TIP sendiri itu lebih belajar ke pasca panen kayak gitu. Nah di TIP sendiri juga itu karena ada kata-kata teknologi, jadi kita juga belajar tentang IT-nya juga. Kayak misalnya itu belajar tentang kita ngebuat apa ya, ngebuat suatu sistem di mana itu bisa buat penjualan produknya juga. Terus kita juga belajar dari segi desain kemasannya kayak gitu. Terus kita belajar juga tentang misal kita juga bisa ngerancang pabrik dengan AutoCAD dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi menurut saya TIP itu pembelajarannya itu luas gitu. Jadi kita belajar luas, ilmunya juga luas, kayak dari ilmu pemasarannya juga kita dapat, ekonomi teknik, terus kita juga dapat ilmu pengolahannya juga kita dapat. Kita juga belajar tentang bagaimana sih makanan yang baik itu, bagaimana sih kemasan yang baik itu, dan bagaimana sih kita tuh ketika bekerja di ruang produksi di pabrik itu seperti apa, itu ada tata caranya kayak gitu. Kita juga belajar di situ. Jadi tidak hanya mempelajari tentang bertani saja ya, di teknologi industri pertanian itu juga pengolahannya, kebersihannya, terus dari nanti penjualannya, kemasannya, dan banyak sebagainya di sana. Jadi buat teman-teman, ini di teknologi industri pertanian itu jangkauannya sangat luas. Nah, kalau jangkauan luas nih Mas, prospek kerjanya itu apa aja sih? Oh iya, kalau mau ngomongin masalah prospek kerja ya, untuk teknologi industri pertanian itu menurut saya benar-benar luas. Karena apa? Teknologi industri pertanian kan juga bicara tentang makanan kan ya. Iya. Bicara tentang makanan, bicara tentang kayak semisal yeast dan lain sebagainya, itu kita juga belajar di sana. Untuk prospek kerjanya TIP itu semisal kamu itu bisa kayak apa ya, jadi quality control perusahaan, QC-nya. Misal kamu itu jadi QC-nya misal pabrik pengolahan kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Nah itu kalian tuh jadi QC-nya, quality control. Nah di situ kalian bisa bekerja dengan cara mengendalikan mutu dari minyak tersebut gitu. Jadi dari minyak pengolahan yang kita buat sampai ke tangan konsumen itu harus benar-benar dengan mutu standar perusahaan juga kayak gitu. Jadi prospek kerjanya teknologi industri pertanian itu bisa jadi QC, quality control, terus bisa jadi apa ya, R&D, research and development-nya juga, pengembangan produknya. Terus pokok kalau teknologi industri pertanian itu benar-benar luas sih, lebih ke industri tapi ya maksudnya bisa lebih terjun ke industri kalau TIP sendiri kayak. Kalau boleh tahu Mas Idrus sekarang sudah semester berapa sih? Alhamdulillah sekarang sudah menginjak semester 6. Wah, kalau semester 6 sudah lumayan lama nih di TIP. Keluh kesahnya atau suka dukanya di teknologi industri pertanian apa aja sih? Untuk keluh kesahnya sendiri di teknologi industri pertanian selama saya menjalani perkuliahan ya, itu tuh lebih ke apa ya, karena saya sendiri kan kurang bisa yang namanya menggambar dan lain sebagainya. Di situ kan ada mata kuliah yang namanya gambar teknik dan lain sebagainya. Itu tuh saya apa ya, bagi saya itu kayak bukan beban sih, lebih ke pengalaman baru juga buat saya. Dan saya juga cukup apa ya, cukup merasakan kayak penuh perjuangan buat nyelesain mata kuliah tersebut gitu. Jadi apa ya, teman-teman juga harus bisa memikirkan kalau misalnya memilih program studi itu harus dipikirkan matang-matang. Karena apa, ketika teman-teman nanti salah jurusan atau bukan passionnya teman-teman, itu nanti justru menekan teman-teman itu buat apa ya,
kayak tertekan lah selama Iya. satu perkuliahan gitu, maksudnya Iya. selama 4 tahun nanti berkuliah kayak Iya gitu. gitu Mas. Kan Mas Idrus itu sendiri kan sekarang menjadi ketua umum di Himatipa ya Mas ya. Kalau boleh tahu apa sih yang mendorong Mas Idrus untuk menjadi ketua umum? Oke, yang mendorong saya untuk menjadi ketua umum itu yang pertama, karena awalnya kan emang saya belum pernah yang namanya berproses di Himatipa, Ya. saya berprosesnya di organisasi lain gitu. Saya ingin mengimplementasikan saja di akhir maksudnya di akhir perkuliahan saya, selama sekarang udah semester 6, itu saya pengen eh, implementasi ilmu dari organisasi-organisasi yang saya sudah yang sudah saya dapatkan di organisasi lain gitu. Jadi untuk tahun terakhir saya itu saya dedikasikan untuk mengabdi di rumah saya sendiri itu, Himatipa. Himatipa. Himatipa Mas ya. Himatipa itu apa sih Mas? Himatipa itu kan himpunan mahasiswa teknologi industri pertanian ya. Ya. Menurut saya Himatipa itu tempat teman-teman berproses gitu, atau rumah buat teman-teman program studi teknologi industri pertanian. Kenapa saya bilang rumah? Karena Himatipa itu tuh bukan cuma buat pengurus, tapi itu buat keseluruhan mahasiswa teknologi industri pertanian seperti itu. Gitu. Kalau itu harapannya Mas untuk Himatipa satu periode ke depan nih apa? Untuk harapan saya untuk Himatipa satu periode ke depan itu, yang pertama itu tetap terjaga keharmonisan kekeluargaannya, karena Himatipa sendiri kan terkenalnya kita tuh satu jiwa, satu keluarga juga kan, dan dari dulu sampai sekarang itu Himatipa itu terkenal akan keeratan kekeluarganya kayak gitu kan. Sama yang kedua itu untuk Himatipa sendiri itu harapan saya untuk satu periode ke depan itu teman-teman dari teknologi industri pertanian itu makin eksis dalam dalam akademik maupun non akademik gitu, karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya itu TIP sendiri alhamdulillah sudah banyak mencetak prestasi-prestasi gitu dari tingkat nasional. Ini nih untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas. Pesannya Mas untuk calon maba 2021 dan maba 2020 nih apa? Pertama saya pesan buat 2021 dulu ya. Ya. Untuk pesan saya untuk 2021, teman-teman itu nanti ketika sudah masuk di dunia perkuliahan atau sudah resmi menjadi mahasiswa, itu teman-teman tuh harus benar-benar mengkerahkan semuanya di dunia perkuliahan. Karena apa? Menurut saya di dunia perkuliahan itu tempat kita di mana berproses, maksudnya berprosesnya bukan dalam akademik saja tapi organisasi juga. Karena dengan kalian berproses di keduanya itu, kalian tuh nanti ketika sudah lulus dari perkuliahan itu teman-teman benar-benar kepake banget. Kayak misal kalau kita berproses di organisasi, teman-teman itu bisa jadi lebih mudah yang namanya berbicara di depan umum dan lain sebagainya kayak gitu, dan mendapatkan relasi yang banyak juga kan kayak gitu. Nah, untuk akademiknya sendiri, menurut saya di perkuliahan itu tempat kita buat mengeruk semua ilmu yang diberikan oleh dosen gitu, bukan hanya dari waktu pas perkuliahan saja, tapi kita setelah perkuliahan itu kita juga harus ulas dan kita harus cari informasi lebih banyak lagi gitu, bukan tergantung dari dosen saja gitu. Iya. Kalau dari episode sebelum-sebelumnya nih Mas, di pertanian kan sudah di launching kemarin Pancaheksa. Dari tanggapan Mas, apa sih Pancaheksa dan menurut Mas itu seperti apa Pancaheksa gitu? Oke, untuk tanggapan saya tentang Pancaheksa itu tuh lebih menurut saya setuju kalau misalnya diadakan Pancaheksa. Karena apa? Mungkin dari Pancaheksa sendiri itu bisa menyatukan kita kan, ya, maksudnya bisa menyatukan seluruh ormawa fakultas pertanian kayak gitu. Dan kita juga emang sudah seharusnya untuk tahun ini tuh bukan yang namanya berlomba-lomba maksudnya berlomba-lomba sendiri gitu, tapi ketika kita bergabung jadi satu, mungkin itu bisa lebih baik lagi daripada berlomba-lomba antar prodi kayak gitu. Jadi bisa menghasilkan yang wow lah untuk periode ini kayak gitu. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast pada hari ini. Buat teman-teman yang kepo-kepo tentang Himatipa itu apa, bisa dicek di IG-nya Himatipa. Apa Mas IG-nya Mas? IG-nya itu Himatipa_UTM. Himatipa_UTM.
Kalau Himatipa punya jargon enggak Mas? Ini Mas. Punya. Gimana? Gini. Kalau misalnya saya bilang TIP, kalian jawabnya satu jiwa. Kalau bilang Himatipa, Jaya. Gitu. Jaya. Oh, kita bareng-bareng nih Mas. Mas yang pimpin nih. Oke. TIP, Satu jiwa. Himatipa, Jaya. Cukup sekian dari saya. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.